Perkenalkan, nama saya Inaka Indriani Borumatondang. Saya dari kelas TIP 1803 dengan NPM 18110252. Saya dari Universitas Budi Dharma Medan. Di sini saya ingin menjelaskan dengan judul saya, yaitu Sistem Diagnosa Malaria dengan Metode Analytical Hierarchy Process atau bisa disebut dengan AHP. Slide selanjutnya, latar belakang. Malaria merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh parasit yang ditularkan ke manusia yang terinfeksi dari nyamuk betina Anopheles. Penyakit malaria masih ditemukan di seluruh provinsi di Indonesia. Gejala penyakit malaria yang ditimbulkan sangat banyak dan kompleks sehingga menimbulkan banyak korban jiwa dikarenakan keterlambatan penanganan. Data Badan Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2006 menyebutkan setengah dari populasi dunia beresiko malaria dan diperkirakan terjadi 247 juta kasus yang menyebabkan dan hampir 881.000 mengalami kematian. Pengembangan medis dalam hal efisien diagnosa sangatlah penting. Hal itu dikarenakan dampak yang timbul dalam pengambilan keputusan berdasarkan diagnosis suatu penyakit sangatlah berpengaruh. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan metode Analytical Hierarchy Process atau bisa disebut dengan AHP dalam mengembangkan sistem diagnosa malaria. Proses diagnosa medis melibatkan latihan mental yang kompleks dan pengetahuan medis yang cukup. Ini diperlukan untuk mendiagnosa suatu penyakit yang rumit, terutama ketika variabel yang terlibat banyak dan pasien mengemukannya atau non-fisik. Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan metode AHP, yaitu metode Analytical Hierarchy Process. Dalam perkembangan teknologi informasi dan kesehatan, SPK telah mulai diaplikasikan untuk masalah kesehatan yang disebut dengan istilah Clinical Design Support System atau CDSS atau Sistem Pendukung Keputusan Klinis atau bisa disebut SPKK. Menurut White dan Spadelstedt, sistem ini merupakan pengetahuan aktif yang menggunakan 2 atau lebih item data pasien untuk memberikan saran pada kasus tertentu. Definisi tersebut meliputi komponen-komponen utama CDSS, yaitu pengetahuan medis, data pasien, saran untuk kasus tertentu. Di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu metode Analytical Hierarchy Process atau bisa disebut dengan AHP mampu membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Akan tetapi, metode AHP mempunyai kelemahan dalam hal input utama, yaitu berupa persepsi seorang ahli. Salah satu input utama di sini merupakan persepsi seorang dokter. Apabila dokter tersebut memberikan analisa yang kurang tepat dan lemah, maka sistem akan menjadi lemah. Untuk itu, diperlukan alternatif lain yang mampu meminimalisir kesalahan analisis dokter dengan menggunakan referensi jurnal yang terakreditasi. Kajian pustakanya di sini, teori yang digunakan sebagai landasan dari penelitian ini meliputi sistem malaria, pendukung keputusan atau SPK, sistem pendukung kepustakaan klinis atau SPKK, Analytical Hierarchy Process atau disebut AHP. Malaria merupakan penyakit yang dapat bersifat akut maupun kronik, disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium ditandai demam, anemia dan sphenomegaly, atau bisa disebut Nadesul Hendrawan 1996. Malaria juga merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh parasit dan yang ditularkan ke manusia yang terinfeksi dari nyamuk betina. Dalam pemeriksaan diagnosa malaria terdapat langkah konvensional yang biasa dilakukan oleh seseorang dokter. Salah satunya memeriksa riwayat penyakit. 9 proses diagnosa medis secara konvensional sebagai berikut. 1. Mengumpulkan informasi subjektif meliputi riwayat kesehatan, riwayat terhadap gigitan nyamuk, serta sejarah keluarga serta informasi subjektif lainnya.
Yang kedua di sini, daftar kemungkinan diagnosa. Terkadang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menyelidiki dan melakukan terapi berdasarkan diagnosa dan informasi yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengkonfirmasi diagnosis yang bertujuan mengumpulkan tujuan bukti seperti mengukur tanda-tanda vita pasien, melakukan tes darah dan pemeriksaan radiologi dan sebagainya. Di sini nomor 4, teori pendukung sistem atau disebut SPK. Michael Scott Martin merupakan orang pertama yang mengungkapkan konsep SPK pada tahun 1970 atau 1970. Sistem ini disebut dengan istilah Management Decision System atau MDS, disingkat dengan MDS. Dengan memanfaatkan data dan model tertentu, sistem yang berbasis komputer tersebut ditujukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dari berbagai persoalan yang tidak terstruktur. Menurut Kien dan Scott Martin tadi, dalam memperbaiki sebuah kualitas keputusan, perlu adanya penggabungan sumber-sumber kecerdasan individu dengan kemampuan komponennya. Sistem informasi berbasis komputer juga merupakan SPK. Yang 4B, teori pendukung sistem pendukung keputusan klinis. Tadi yang pertama 4A itu yaitu SPK. Sekarang SPKK, yaitu sistem pendukung keputusan klinis. Pada dasarnya sistem pendukung keputusan klinis merupakan sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk memanajemen klinis. White dan Spieghelter mengemukakan bahwa itu SPKK merupakan pengetahuan aktif yang menggunakan 2 atau lebih item data pada sistem untuk memberikan saran pada kasus tertentu. Komponen utama SPKK yaitu pertama, pengetahuan medis, data pasien, dan saran untuk kasus tertentu. Penelitian terkait di sini membuat hierarki atau decomposition, membuat keputusan untuk menilai konsistensi dalam proses pengambilan keputusan dengan arosiensi konsistensi. Apabila sebuah sistem kompleks dapat dipahami dengan memecahkan menjadi elemen-elemen pendukung dalam menyusun teknik analisis, dalam metode AHP dimulai dengan menyusun persoalan dengan kompleks ke dalam tingkat yang disebut hierarki. Di sini ada levelnya juga, level 1 yaitu fokus atau sasaran utama, level 2 faktor atau kriteria, level 3 pun faktor, level 4 objektif, dan level 5 itu alternatif. Yang selanjutnya kriteria dan alternatif. Perbandingan berpasangan dapat digunakan untuk menentukan kriteria dan alternatif. Dalam menyelesaikan persoalan, skala 1-9 dapat digunakan untuk menentukan kriteria dan alternatif. Di sini ada gambar metodologi, tujuan, terus ada tujuan dibagi 3 yaitu kriteria 1, kriteria 2, dan kriteria N. Kriteria 1 dibagi menjadi 2, subkriteria 1 dan 2, dan subkriteria 1. Dan kriteria 2 dibagi menjadi 1 bagian, lalu ada cabangnya. Bisa kita lihat di sini. Sampai di bawah hierarki 5, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan alternatif N. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel, dapat disimpulkan bahwa metode analytical hierarchy process atau bisa kita sebut dengan AHP dapat digunakan dalam pengembangan sistem diagnosa penyakit malaria. Saran dari saya untuk pengembangan lebih lanjut terhadap sistem ini, maka penelitian menyarankan pada sistem ini mengacu pada gejala-gejala umum terjadi pada manusia, pada malaria juga, sehingga apabila terdapat gejala baru dapat ditambahkan. Aplikasi ini dapat dikembangkan sesuai dengan pengembangan medis yang ada. Oke, sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat, semoga yang saya jelaskan bisa dimengerti. Saya ucapkan terima kasih.